warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Orang Gotri Patau. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah nabiyana ba'da. Wong desa Terate harapannya ya tentu karena kita dididik kalau sudah masuk desa Terate namanya bela diri pencak silatnya itu luar bentuk luarnya aja. Tapi yang dididik pada prinsipnya pada akhirnya adalah cara berpikir dan hatinya, karakternya dibangun. Orang jalani hidup itu kalau menguasai 3 hal ini maka sudah dia akan menjadi manusia yang mumpuni semuanya. Satu yang kita bangun apa kalau kita ingin sukses itu inteligensi kita, intelektual kita. Melalui apa kalau intelektual? Intelektual itu bisa kita peroleh dari belajar di sekolah, di kampus. Kalau sudah nggak belajar di sekolah di kampus, di mana? Membaca buku apa saja yang bisa kita resapi. Itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Mendengar itu juga, melihat, mendengar itu menambah wawasan. Itu untuk membangun intelektual. Yang kedua, agar kita lebih tidak salah arah, maka kita harus yang kita bangun adalah spiritual kita. Spiritual itu didapat dari mana? Haji, ya kan? Mendengarkan ceramah agama, kumpul dengan orang-orang yang alim, ulama, ceramah-ceramah, itu membangun spiritual kita. Nah, yang ketiga penyeimbangnya adalah pendidikan karakter. Dari mana? Itu namanya emosional. Emosional juga harus kita matangkan betul bagaimana bisa mengendalikan emosi. Nah, itu yang disampaikan Pak Marimin. Marimin tadi kan kelemahan orang kan di situ, tidak mampu mengendalikan emosi. Ingat, emosi itu bolonnya setan kan itu Pak ya. Maka pendidikan karakter, pendidikan desa Terate inilah yang bisa kita mengendalikan emosi. Nah, desa Terate pendidikan karakter. Karakter yang bagaimana yang diharapkan desa Terate ada 5 nih yang masih mengalami pendidikan. Kalau mas-masnya harus sudah memiliki itu semua. Tapi yang masih berproses untuk memiliki 5 karakter yang harus. Apa karakter yang harus dimiliki orang desa Terate? Yang pertama adalah takwa. Sebagai insan yang takwa. Takwa itu apa? Dalam konteksnya, takwa itu yang taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan hanya menjauhi, tapi meninggalkan larangan. Larangannya Gusti Allah. Ya, konteksnya di situ takwa adalah agama. Tujuan uang desa Terate menjadi mutakin agar kita memiliki derajat yang tinggi. Mutakin itu orang-orang yang memiliki derajat yang paling tinggi. Taat yang paling tinggi tadi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian taat pada Rasulnya, sang pembawa risalahnya. Di dunia ini jelas taat pada orang tuanya. Orang tua ini juga menjadi Tuhannya manusia di dunia. Coba nih kalau orang tua, bapak ibu, walat. Ini tuh kan bahasa kita, orang tua kita. Walat itu apa sih? Sengsara uripe. Mau yang sengsara hidupnya? Nggak ada. Makanya kita juga harus taat pada orang. Taat pada hukum negara. Nah, ada hukum-hukum negara yang tertulis jelas, jangan dilanggar. Kalau dilanggar, ya dihukum, masuk bui, gebukin lagi di sana. Nah, kalau kafir juga taat pada aturan-aturan yang tidak tertulis di masyarakat. Ada namanya adat, etika, ada di sana yang dalam bentuk konvensi. Ada di masyarakat tuh ada aturan yang nggak tertulis, ada Mas ya. Melanggar sanksi moral. Mesti ya ada sanksi moral. Potong kebun juga kadang-kadang, ya kan? Ada sanksi moral. Maka ketaatan itu itulah
karakter atau watak yang harus dimiliki insan Esatrate, yaitu menjadi orang yang takwa. Nah, yang kedua apa? Pemberani. Ada pemberani tidak takut mati, begitu ya. Tetapi juga harus dilihat berani karena benar, takut karena salah. Nah, gitu jelas. Kalau benar berani. Kalau salah bagaimana? Ya minta maaf. Kalau kita melakukan salah, ya minta maaf. Itu jiwa pendekar itu begitu. Ojo sawes jelas-jelas salah, orang aku salahin, nah itu. Suka teki ya lagunya itu. Ya kan? Jadi pendekar itu kalau salah ya berani aku salah. Minta maaf. Terus kembali berusaha untuk kembali ke jalan yang nah, itu. Harus berani menegakkan kebenaran. Harus berani mengayomi orang-orang yang teraniaya. Itu watak-watak pendekar ya. Pemberani dan tidak takut mati. Itu watak yang ketiga ada kalau menghadapi masalah itu juga harus benar-benar orang Esatrate itu punya karakter. Masalah kecil remeh mengalah, masalah besar dan prinsip harus berani menyelesaikan sampai tuntas. Masalah remeh sepele ngalah aja, ngapain sih motor-motor ya kan. Masalah main kelereng atau ribut juga apa ya kan. Masalah yang mengandung harga diri baru bertindak. Jadi harus bisa memilah-milah masalah mana yang harus dibela, ditegakkan, mana yang harus mengalah. Kemudian yang keempat, karakter yang adalah sederhana. Sederhana dalam segala hal. Ucapannya sederhana, penampilannya sederhana. Ya, sederhana itu konteksnya bisa tidak sombong. Jadi kalau ngomong ya apa adanya, jangan mengada-ada. Kalau mengada-ada menyusahkan diri sendiri nanti, ya. Tapi kalau apa adanya, nah ini ya memang orang ini hobi. Itu namanya apa adanya. Jangan suka mengada-ada. Mengada-ada itu jadi pembohong. Apa adanya. Itu karakter sederhana saja. Ngomongnya juga tidak. Orang yang suka belajar, pada akhirnya dia menyampaikan sesuatu, bicaranya juga pasti sederhana. Karena yang disampaikan mungkin apa yang dirasakan dan apa yang diketahui dan apa yang dilakukan. Jadi tidak mengada. 45 menit. Nah, kelima karakter yang dihadapan tadi yang disampaikan oleh Pak Martin. Kita bersama-sama bisa membangun masyarakat. Nah, suka memayu hayuning bawon, suka membuat lingkungan besar kita itu menjadi baik. Mudah-mudahan kalau 5 karakter itu kita miliki, insya Allah Esatrate akan semakin bermartabat dan disenangi oleh masyarakat. Amin. Amin. Masih belajar kita harus demikian. Jangan banyak alasan ya, bisa masuk. Kalau benar-benar nggak bisa masuk, izin. Diusahakan menggunakan waktu berlatih, digunakan sebaik-baiknya. Jangan jadi manusia yang rugi, ya. Kalau di dekatnya ada warga, kok nggak jadi pendekar, nggak jadi orang Esatrate, nah itu nggak benar, ya. Kalau di sekitar juga ada warga, lingkungan masyarakatnya juga usahakan bisa menjadi warga Esatrate. Begitu pun yang sudah jadi warga, Anda warga, tapi lingkungannya kok banyak tidak bisa. Anda nggak bisa memberi magnet, ya. Anda kok nggak bisa menarik orang-orang seperti Anda, itu juga Anda harus banyak belajar. Daya magnetisnya harus ditingkatkan. Gimana caranya tadi? Ya berbuat baik, jangan takut berbuat baik. Karena intinya orang Esatrate itu ya harus jadi orang baik. Itu nggak bisa ditawar.
Orang baik itu yang bagaimana? Orang yang selalu apa yang diucapkan, apa yang dilakukan membahagiakan orang lain. Orang baik. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah orang pasti ingin seperti Anda. Itu prosesnya ya dari diri sendiri. Jadi eksentrak itu bisa berkembang pesat ya dimulai dari warga-warga, para warga. Jika para warganya itu bermanfaat untuk masyarakatnya, insya Allah eksentrak itu pasti akan khususnya yang ada di desa Sungai Arab. Baik, saya kira itu untuk adik-adik, para warga, kawan warga, sekali lagi tetap semangat untuk membangun desa kreatif khususnya yang ada di Sungai Kampung. Insya Allah lain waktu kita bisa berkumpul bersama lagi di desa Sungai Kampung, karena memang desa kreatif tidak lain platformnya pas gunungan kan, tidak ada yang lain. Jadi desa kreatif berkumpul. Kenapa sih desa kreatif demikian besarnya? Karena memang kita mengusung fase duluran yang tidak membeda-bedakan latar belakang apapun, semuanya berkumpul dari satu. Menungso podo kita semantan, yang membedakan hanyalah ketakwaan di mata Gusti Allah. Itulah pandangan sejahtera, semuanya adalah saudara. Ya, karenanya saya selalu berdoa mudah-mudahan adik-adik calon warga sukses untuk mengikuti latihan dan bisa disahkan secara resmi menjadi warga sakit berarti yang tidak dan sudah jadi warga bisa membantu mas-masnya untuk mengembangkan desa kreatif di mana saudara berada. Ya. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih diberi manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terhati tetap kekal abadi jaya selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.